Kisah tentang Panglima Wangkang, salah satu contoh bagaimana Belanda terpaksa harus mendatangkan bala bantuan dari Jawa untuk mengalahkannya. Panglima Wangkang merupakan pejuang rakyat Dayak Bakumpai di Marabahan, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan. Dia salah satu sosok yang disegani Belanda selama Perang Banjar, karena selain gigih, dia juga menerapkan siasat tak terduga. Bergelar Kiai Mas Demang bin Pambakal Kendet, Panglima Wangkang adalah anak dari Pambakal Kendet, seorang pejuang dan pemimpin suku Bakumpai. Ibunya bernama Ulan, berasal dari Amuntai, seorang suku Banjar. Panglima Wangkang sebagai pemimpin perlawanan suku Dayak Bakumpai berhasil membuat kewalahan pasukan Belanda. Hal ini terlihat pada tulisan Helius Syamsuddin di buku Wangkang Sang Hulu Balang. Letnan Kolonel Skulte dalam suratnya ke Batavia mengakui pengaruh Wangkang sangat kuat. Pernyataan ini bersumber dari surat Letnan Kolonel Skulte kepada Panglima Tentara di Batavia, Banjarmasin, tanggal 12 Oktober tahun 1870. Berdasarkan bukti sejarah ini dapat dipastikan besarnya pengaruh Panglima Wangkang dalam perjuangan rakyat Dayak Bakumpai. Selain sebagai Panglima Perang, Panglima Wangkang juga melakukan siasat politik yang membuat takut Keresidenan Belanda. Panglima Wangkang lahir sekitar tahun 1812 di Bakumpai, sekarang disebut Marabahan. Semenjak remaja Panglima Wangkang telah antipati dengan Belanda, karena ayahnya, Kendet, tewas di tiang gantungan oleh perbuatan Belanda. Ia pun bertekad melanjutkan perjuangan ayahnya dengan mengangkat senjata, guna membalaskan dendam serta mempertahankan hak-hak masyarakat Bakumpai dari penjajahan. Pada tahun 1850 Panglima Wangkang sudah mulai memimpin pasukan untuk memerangi penjajah. Serangan pertama dilakukan di benteng Belanda di Banjarmasin. Berkali-kali Panglima Wangkang memimpin pasukan menyerbu benteng Belanda di Banjarmasin, selalu gagal. Baru sekitar tahun 1860-an pasukan Wangkang berhasil memasuki benteng tersebut. Puluhan tentara Belanda roboh bersimbah darah. Menurut ceritanya, membunuh Belanda di benteng itu sama dengan manangsang gadang, dalam bahasa Bakumpai berarti menebang atau menebas pohon pisang. Pada tahun 1872 pertempuran berkecamuk lagi di Sungai Badandan. Benteng Mahang diberondong tentara Belanda dengan meriam hingga hancur berantakan. Pasukan Panglima Wangkang terpaksa menghindar masuk ke hutan. Dalam pertempuran yang berlangsung hampir sehari penuh itu, Panglima Wangkang gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Sebutir peluru emas tepat bersarang di mata Hagi, tepat di antara dua alis mata. Menurut informasi orang tua-tua, andai saja bukan peluru emas, mungkin Tuhan Yang Maha Pengasih masih tetap melindungi Wangkang dari mara bahaya. Karena Wangkang dikenal kebal dari senjata apa saja yang terbuat dari besi, timah, perak dan tembaga. Melihat Panglima pasukannya terkena tembakan, Panglima Mahmud dan Panglima Odi, dua orang pendampingnya yang setia, segera membawanya masuk hutan. Mayat Wangkang disembunyikan di bawah semak belukar. Karena sebelum pertempuran itu meletus, Belanda telah mengumumkan bagi siapa saja yang dapat menangkap Wangkang hidup atau mati, akan diberikan hadiah ribuan gulden. Panglima Wangkang gugur di Rembang petang hari Selasa tahun 1872. Jenazahnya tidak dimandikan dan tidak menggunakan peti mati. Hal itu dilakukan sesuai amanat Wangkang sendiri yang berbunyi, "Kalau yaku matei mayatku ela impandui, karena setiap yaku batulak manyarang Balanda yaku jadi baudu. Yaku rela matei malawan Balanda," yang artinya, kalau saya mati, mayat saya jangan dimandikan, karena setiap saya berangkat menyerang Belanda, saya sudah berwudu dan saya rela mati melawan Belanda. Beliau dimakamkan di Marabahan, Kampung Bentok, Tengah, di belakang kediamannya, sekarang Jalan Panglima Wangkang, Kelurahan Marabahan Kota. Demikian cerita singkat Panglima Wangkang Sang Hulu Balang. Semoga almarhum mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.